Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu kelas algoritma dan pemrograman 2 kelas B, yaitu Bapak Muhammad Arif Hidayat Skom Mkom dan Bapak Ahmad Maududi STM SC serta Bapak Dr. Dwi Retno Istiadiswa Sono SDMkom serta Bapak Tio Darmawan Eskom Mkom. Kami dari kelompok 7 yaitu akan mempresentasikan laporan praktikum algoritma dan pemrograman 2 mengenai materi rekursif dan brute force. Kelompok 7 yang beranggotakan 1. Saya Aulia Putri Maharani dengan NIM 232410101010 serta teman saya Andre Firmansyah dengan NIM 2324101010. Kemudian Saya Laura Febi Nurdiana dengan NIM 232410101097. Di sini kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu seperti overview materi, hasil percobaan, analisis data, kesimpulan, serta tugas mandiri. Kepada teman saya, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu rekursif. Rekursif adalah suatu konsep atau metode dalam pemrograman di mana fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Hal ini menyebabkan konsep terus berulang, mirip dengan looping. Pemanggilan rekursif berguna untuk memperkecil ukuran masalah hingga mencapai kondisi dasar atau basis yang dapat diselesaikan secara langsung. Nah, rekursif itu terdiri dari recurrence dan basis case, yang mana recurrence adalah bagian yang memanggil fungsi itu sendiri dengan input yang lebih sederhana dari masalah aslinya. Pengulangan bertujuan untuk memperkecil masalah menjadi versi yang lebih sederhana sehingga akhirnya mencapai kasus dasar atau base case. Sedangkan base case atau kasus dasar adalah kondisi di mana fungsi berhenti memanggil dirinya sendiri dan mengembalikan nilai yang dapat langsung digunakan. Tanpa base case yang tepat, fungsi akan memanggil dirinya terus tak terbatas sehingga kelebihan penggunaan memori atau bahkan terjadi kegagalan program. Selanjutnya perbedaan rekursif dan tail rekursif. Rekursif merupakan proses pengulangan atau looping yang berbentuk fungsi, sedangkan tail rekursif merupakan salah satu jenis rekursif. Oleh karena itu, tail rekursif pasti merupakan rekursif, sedangkan rekursif belum tentu tail rekursif, seperti yang ada dalam gambar di sebelah tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah merupakan contoh dari rekursif dan tail rekursif. Dipersilakan kepada teman saya. kemudian kita akan membahas mengenai lebih dalam mengenai rekursif dan rekursif terhadap dua sehari-hari. Kita bisa lihat ada dua gambar. Gambar pertama itu mengurusin PR, itu melipat baju. Pertama kita fokus mengenai rekursif sama rekursif. Sebelumnya kan teman saya sudah bilang bahwa rekursif itu himpunan bagian dari rekursif. Ini tail dan ini rekursif. Secara berbedaan itu mungkin hanya spesifikasi. Jadi tail rekursif itu ciri khasnya otomatis ini punya ini. Jadi perbedaan itu cuma spesifikasi, sekedar spesifikasi saja. Tapi kami akan menjelaskan mengenai contoh hidupan sehari-hari mengenai rekursif dan tail rekursif. Sedangkan rekursif sendiri itu contohnya itu mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Ketika kita mengerjakan PR, langkah apa yang kita lakukan? Otomatis, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membagi subbagian. Yang pertama, 1, 2, 3. Ini adalah langkah pertama yang akan kita lakukan ketika kita mengerjakan PR. Selanjutnya, kita akan mengeksekusi mulai dari nomor 1,
kemudian dari nomor 2, 3. Setelah itu akan melakukan pengecekan kembali dari 3. Bener nggak sih? Oh bener, lanjut nomor 2. Bener nggak? Oh bener lagi. Lanjut nomor 1. Ketika selesai, maka maka kita nggak mengerjakan PR lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini contoh dari rekursif, yaitu melakukan pengulangan untuk menjalankan hal yang kita inginkan. Kemudian untuk yang ini, baju ini. Nah, baju. Nah, yang pertama, bentar ya, saya gambarkan. Ini adalah sebuah baju. Baju, set. Ah, ini baju ya, walaupun jelek, nggak apa-apa dah. Kita lipat setengah. Bentuk seperti ini kan. Kita lipat lagi setengah. Bentuknya lebih kecil. Inilah yang disebut tile rekursif. Itu mulai dari besar menjadi paling kecil. Maksudnya gini, kita menjalankan yang paling besar dulu hingga menjadi rekursif, hingga menjadi yang terkecil. Oke, next. Selanjutnya. Nah, ini contoh dari penerapan tile rekursif yaitu countdown. Kan yang paling besar kan angka 5. Kemudian 4, 3, 2, 1. Inilah. Untuk kodenya sih gampang ya. Untuk membacanya simple. Ini adalah kasusnya ya, sentence-nya itu sebagai apa sih namanya? Sebagai penghentinya lah. Kalau sebenarnya L-nya itu N-nya itu enggak 0, N-nya itu lebih dari 0, maka masih jalan. Kalau 0 atau enggak, otomatis berhenti ya. Gini, print countdown 3, 5 kan? N-nya itu 5. N sama dengan 5. Apakah N-nya itu lebih dari 0? Oh iya, bener. Ternyata 5 itu lebih dari 0. Kenapa kok gini ya? 5 itu lebih dari 0. Maka jalan di sini. 5, print 5. Kemudian kurangi 1. Ketika kurangi 1 hasilnya 4. Apakah 4 lebih dari 0? Oh iya, 4 itu lebih dari 0. Sampai seterusnya hingga sampai 1. 1 kurangi 1 sama dengan 0. 0 apakah lebih dari 0? Ya enggak, otomatis berhenti fungsinya. Maka menghasilkan ini. Oke, lanjut. X. Nah, apa itu palindrom? Gini, sebenarnya ketika kita baca dari depan, kan masih tetap mam. Walaupun dari belakang pun tetap mam. Inilah disebut palindrom. Garis besarnya seperti itu. Fungsinya ini, contoh penerapannya dalam pemrograman. Nah, ini fungsinya ya. Simple sih. Ini S sama dengan S.lower, nanti len itu fungsinya itu nanti baca karakternya berapa. Malam ini berapa sih? Malam. Malam itu jumlahnya 5 karakter. Kemudian untuk if-nya ini, kalau semisal L-nya itu kurang dari 2, otomatis akan berhenti, menyatakan benar. Tapi kalau enggak, maka masih lanjut. Ini ya, fungsi utamanya ini. Fungsi utamanya. Nah, yang menunjukkan itu palindrom atau enggak palindrom. S0 kan? S0. Itu berapa sih? Malam. Itu berapa? Yang mana S0? Yang ini M. S0 itu M. Kemudian untuk yang S ini yang SI-1 itu, yang itu S-1 itu I-nya kan 5 kan? Kurang 1 berapa? 4. Ketika 4, ya S4 itu yang mana? Nah, S4 itu yang mana? S4 itu yang mana? Malam. Berarti yang M ini kan? Nah, yang M itu guys. Nah, ketika M-nya itu S4 itu 4. Ya salah. S4 itu. Nah, S4 itu M. Apakah M sama dengan M? Oh, bener. M sama dengan M. Kalau bener, nanti itu fungsinya itu dipanggil lagi pakai ini. Dan seterusnya. Tapi, yang S ini kita highlight ya. Kita highlight.
Bentar. Nah, yang ini kita highlight. Yang ini, itu. Nah, itu akan men-slice S, bukan koma sih, itu kotak. I itu satu gitu, satu sampai berapa? Satu, 5 kurangi satu, 5 kurangi satu 4. Berarti nanti hasilnya 1 sampai 3 indeks ke malam, minggu. Nah, malam. Indeks ke 1 itu ini. Indeks keempat itu yang ini. Nanti yang ini ya kita eksekusi ala nanti. Dan seterusnya untuk mengecek apakah itu palindrom atau enggak. Seperti itu. Sampai itu I-nya itu kurang dari 2. Kalau I-nya kurang dari 2, nyatakan true. Tapi kalau semisal alanya itu semisal gini, programnya gini sih. Semisal ini I, terus ini T, itu ini. Ya, ini lia kan. Tapi kalau ini nggak sama, otomatis nanti ke false. Dinyatakan kalau itu bukan palindrom. Nah, oke, next. Selanjutnya. Nah, ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, silakan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu brute force. Nah, brute force sendiri itu adalah merupakan pendekatan langsung atau straightforward untuk memecahkan suatu persoalan ataupun brute force merupakan pola pikir untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jadi di sini brute force sendiri adalah suatu pola pikir untuk memecahkan suatu algoritma yang ada gitu. Nah, ternyata brute force sendiri tuh bukan hanya strategi yang ada gitu. Sebenarnya ada banyak strategi algoritma selain brute force seperti divide and conquer, kemudian dynamic programming, dan lain-lain. Nah, pada brute force sendiri ini, untuk memecahkan masalah itu yang pertama adalah pada uraian masalah, di mana kita akan mencari suatu cara instan gitu. Nah, solusi instan. Nah, ketika kita berpikir solusi instan, pasti para programmer akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan atau masalah yang terjadi. Nah, sehingga seringkali para programmer itu berpikir untuk memecahkan suatu masalah menggunakan brute force tanpa memikirkan dia itu sudah efisien ataupun tidak gitu. Nah, oleh karena itu eh, seringkali programmer itu menjadi hal ini akan menjadi pertimbangan utama gitu pada solusi instan, yaitu brute force sendiri. Nah, kemudian dengan begitu kan pasti mereka akan berpikir, bagaimana cara menyelesaikan solusi yang benar dan cepat gitu. Ya, akhirnya menggunakan brute force ini gitu. Nah, kemudian brute force memecahkan persoalan itu dengan apa? Yang pertama adalah dengan cara jelas caranya, yaitu ya programmingnya itu jelas, source code-nya itu jelas, kemudian juga sangat sederhana. Karena apa? Karena nanti kan juga iterasinya itu dia itu sebenarnya mudah dipahami iterasinya gitu. Karena kan iterasinya akan banyak terjadi. Kemudian langsung, kemudian just solve, just do it, dan kemudian just solve it. Jadi solusi yang ditemukan dalam menggunakan metode brute force ini tidak memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan serta kecepatan programnya gitu. Dalam artian, jika solusi tersebut diimplementasikan menggunakan perulangan seperti semisal nih kita menggunakan rekursif iterasinya. Nah, itu pasti pohon percabangannya itu akan banyak sekali gitu. Nah, oleh karena itu, kita kan sering memikirkan bagaimana menggunakan strategi lain dari strategi selain brute force ini agar dapat memangkas yang namanya percabangan dalam pohon rekursif gitu. Pada saat kita memvisualisasikan eh, source code yang ada gitu. Pada saat menggunakan brute force, waktu eksekusinya itu juga paling lama dibandingkan strategi algoritma lain gitu. Jadi sebenarnya dapat disimpulkan bahwa brute force ini merupakan suatu algoritma atau strategi yang lebih mengandalkan kerja prosesor gitu. Namun demikian,
strategi brute force ini tetap penting. Hal ini karena kita kan kadang juga memerlukan solusi apa ya? Kita juga kadang memikirkan, oh bagaimana cara menyelesaikan ini dengan cepat gitu. Ya, apabila cara yang lebih cepatnya itu tidak atau belum ditemukan gitu, atau solusi cerdasnya itu belum ditemukan, jadi kita terpaksa menggunakan brute force. Nah, selain itu, brute force ini juga digunakan sebagai benchmark algoritma dengan strategi lain. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila strategi lain atau algoritma lain itu iterasinya lebih sedikit, kemudian waktu eksekusinya lebih lebih singkat gitu. Nah, itu kan dikatakan lebih efisien gitu. Dan juga kadang kita tuh berpikir untuk ya udahlah nggak apa-apa menggunakan brute force. Yang penting brute force ini layak digunakan seperti pada saat kita menggunakan eh, pada saat permasalahannya itu data yang lebih sedikit gitu. Nah, kemudian contohnya itu seperti apa? Nah, sini ini, misal kita ingin mencari suatu angka atau nilai dalam suatu list gitu. Di sini kita akan membuat variabel bernama list dengan isinya yaitu elemennya yaitu 3, 5, 12, 15, 21, 22, 34, dan 36. Nah, kemudian di sini kan kita mau mencari tuh, kita mau mencari nomor 21. Elemen 21 itu indeks keberapa sih? Gitu. Nah, kita akan buat variabel yaitu bernama k dengan berisi nilai 21. Kemudian kita akan membuat function yaitu def cari dengan parameternya list dan juga k. Kemudian di dalamnya, di dalam function tersebut ada variabel idx sama dengan 0 dan kemudian kita akan melakukan berulangan menggunakan for yaitu for number in list. Jadi dalam setiap elemen dalam setiap elemen dalam setiap elemen dalam list gitu apabila number itu sama dengan k maka atau apabila number atau elemen yang ada dalam list itu sama dengan k atau sama dengan nomor 21 itu maka akan di return index dan kemudian di break program akan berhenti. Nah, sedangkan apabila hal tersebut ternyata tidak sama nomornya atau elemennya itu elemen dalam list itu tidak sesuai dengan key, maka akan dieksekusi yang else dengan indeksnya itu ditambahkan satu. Nah, gitu kan. Jadi pertama, misal indeks ke 0 yaitu 3 tidak sama dengan angka elemen 21. Oke, maka kita indeksnya akan ditambah menjadi indeksnya menjadi tambah 1, IDX-nya sama dengan 1. Kemudian kita terus kemudian if numbernya adalah 5, kemudian G-nya adalah 21 tidak sama. Akan terus berulang sampai ke 21. Nah, di percobaan 1. Nah, di mana di percobaan 1 itu kan kita akan menghitung perkalian kan. Perkalian suatu bilangan angka 1 dengan angka 2 gitu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya? Yaitu eh, ini kan caranya kita pakai yang namanya rekursif def, yaitu kita membuat function yaitu function perkalian dan kemudian memuat parameter a, B, di mana if b ataupun if b sama dengan 0, berarti 0. Nah, di sini b itu sebagai base case-nya. Jadi dia itu sebagai base case apabila nanti base case-nya itu sebagai batas dalam request-nya itu. Nah, kemudian ternyata kan B-nya kan ini kan pertama kali dijalankan kan B-nya kan masih 5 kan. Itu kan tidak mungkin sama dengan 0. Kemudian maka dijalankan yang else. Nah, di else ini pertama em, kemudian ini akan A, kemudian dipanggil lagi perkalian. Di sini akan terjadi rekursif di mana A, B min 1. Artinya 4,5 min 1. Artinya 4,4 kan. Nah, kemudian di sini akan dijalankan. Nah, nilai di sini itu belum apa ya, belum dikerjakan lah ibaratnya. Jadi kita masih melakukan rekursif lagi, pemanggilan lagi. Nah, kemudian dilakukan pemanggilan lagi, dicocokkan lagi lah itu. Yaitu kan B-nya kan tadi min 1, 5 min 1 kan 4. Nah, ternyata kan 4 tidak sama dengan 0 kan, maka dijalankan yang else. Kemudian dijalankan
else return A tambah pemanggilan function perkalian lagi dengan A-nya yaitu 4,5 tadi kan 4 kan, 4 min 1 sama dengan 3. Jadi kemudian dilanjutkan lagi sampai B itu sama dengan 0. Nah, ketika B itu sama dengan 0, maka nilainya returnnya di 0, return 0 kan. Nah, kemudian baru dikerjakan. Dikerjakan di mana? Kan tadi kan 4 4 tambah 0 kan 0. Kemudian dilanjutkan lagi yang kan dari ke bawah. Tet, tet, tet. Kemudian setelah itu 4 dikembalikan lagi ke yang rekursif ke atasnya. Jadi dari ke bawah dulu, habis di bawah itu return 0, kemudian ditarik ke atas. Jadi dikerjakan dari bawah ke atas gitu. Nah, sehingga didapatkan hasil tersebut adalah 20. Next. Nah, selanjutnya ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang meminta untuk nilai dari Fibonacci 4. Jadi di sini kami membuat programnya dengan pertama ada pemanggilan function yang bernama Fibonacci n, yang mana jika user menyebutkan n tidak kurang dari sama dengan 1, maka akan di return n. Namun apabila n-nya lebih besar daripada 1, maka akan return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Yang mana rumus ini itu karena bilangan Fibonacci itu adalah bilangan hasil dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Kemudian di sini kita melakukan pemanggilan membuat fungsi lagi, nama fungsi yaitu Fibonacci tree untuk membentuk pohon rekursifnya dengan parameter n dan juga inden. Jika n-nya dimasukkan kurang sama dengan 1, maka di print spasi dikali inden, indennya itu kedalaman indentasinya, kemudian ditambah dengan Fibonacci n yang di function sebelumnya itu. Kemudian di return n. Namun apabila n-nya itu lebih besar dari 1, maka akan dicetak yang di else, yaitu print spasi dikali inden, kemudian ditambahkan dengan fungsi yang ada di sebelumnya itu fungsi n. Kemudian di sini terjadi kita masukkan rekursif Fibonacci tree, yang mana di parameternya itu n-1, indennya ditambah 1. Kemudian Fibonacci tree yang kedua yaitu n-nya di minus 2, kemudian indennya di plus 1. Kemudian di sini langsung dicetak pohon rekursif Fibonacci untuk pencarian tadi. Kemudian saat kita masukkan Fibonacci tree 4 dengan kemudian saat kita memasukkan Fibonacci tree dengan parameter 4,0, maka yang dieksekusi yaitu yang Fibonacci tree tadi. Karena n-nya itu lebih besar dari 1, maka yang dieksekusi yaitu yang else. Kemudian di sini indennya sama dengan 0. Kemudian ini fungsi Fibonacci tree yang 4 itu akan melakukan pemanggilan ke Fibonacci tree. Dan kemudian Fibonacci 3 dan juga Fibonacci 4. Kemudian dari Fibonacci 3 itu kan juga masih lebih n-nya dari sama dengan 1, maka juga akan dilakukan pemanggilan fungsi Fibonacci tree tadi 3, yaitu langsung ke Fibonacci 2 dan Fibonacci 2 dan Fibonacci 1. Dan berlanjut hingga hasilnya seperti di sebelah ini, dengan indennya itu kan ditambah dari ini sebelah itu. Kemudian hasil Fibonacci-nya itu sama dengan hasil Fibonacci 4 itu sama dengan 3, yang mana hasil 3 itu itu hasil Fibonacci 4 itu dari ya tadi hasil
Hasil Fibonacci 4 itu kan hasil dari Fibonacci 3 plus Fibonacci 2. Terus Fibonacci 3 itu tadi dilakukan pemanggilan lagi kan dari Fibonacci 3 itu. Jadi dipecah jadi Fibonacci 2 plus Fibonacci 1. Kemudian Fibonacci 2 di pemanggilan lagi jadi Fibonacci 2. Jadi Fibonacci 1 plus Fibonacci 1. Kemudian Fibonacci 1 itu dilakukan pemanggilan lagi jadi Fibonacci 1 plus Fibonacci 0. Kemudian sampai hasilnya itu sama dengan 3 gitu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rekursif dari pohon rekursif percobaan satu yang tadi saya jelaskan mengenai source code-nya, dan ini merupakan bentuk dari pohon rekursif pada percobaan satu. Nah, tadi kan kita sudah melihat tuh yang namanya source code-nya itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan melihat, saya akan menjelaskan yaitu bagaimana sih visualisasi dari pohon rekursif percobaan satu. Nah, tadi kan dipanggil tuh perkalian atau function perkalian dengan parameter yang mengandung argumen 4,5. Nah, kemudian kan akhirnya tadi kan karena B itu tidak sama dengan 0, artinya kan 5 tidak sama dengan 0, maka akan dijalankan yang bawah yang else. Nah, kemudian akhirnya kan dipanggil lagi, namun dengan B-1, artinya 5 dikurangi 1. Ketika dipanggil lagi, maka di sini 4 ditambah pemanggilan function perkalian 4,4. Kenapa? Karena tadi B itu kan 5. Nah, 5 dikurangi 1 jadinya 4. Nah, ternyata kan ini kan dipanggil lagi. Nah, nilai ini akan tetap disimpan gitu, tapi belum dikerjakan, masih proses rekursif gitu. Nah, kemudian dipanggil lagi perkalian. Dipanggil lagi, kemudian dicocokkan lagi. Oh, ternyata kan 4 itu tidak sama dengan 4 itu kan tidak sama dengan 0 kan. Akhirnya dijalankan lagi yang bawahnya, yaitu yang else. Nah, else tadi kan return A kali A tambah fungsi perkalian, kan gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu 4. 4 di sini 4 ditambah perkalian 4, kan tadi di sini kan B-nya 4 karena B-nya tadi dikurangi 1, dikarenakan dikurangi 1 kan, jadi B-1 artinya 3. Akhirnya dipanggil lagi, dilakukan rekursif lagi atau pemanggilan lagi. Kemudian ternyata kan B-nya kan 3, tidak sama dengan 0. Akhirnya dijalankan yang bawahnya 4 ditambah perkalian 4, B-1. Artinya 3 kurangi 1, 2. Kemudian nilainya dijalankan lagi perkalian. Nah, di sini karena kan dicocokkan lagi. Oh, ternyata 2 tidak sama dengan 0 kan. Akhirnya dijalankan return. Nah, returnnya kemudian di sini 4 ditambah pemanggilan function perkalian 4,1 yaitu 2-1 yaitu B-1 dijadikan 1. Kemudian dilakukan pemanggilan atau rekursif lagi ke bawah 4 dicocokkan lagi sebenarnya sih. 1 itu tidak sama dengan 0 kan. Akhirnya dipanggil lagi dijalankan yang else 4 ditambah perkalian 4,0. Nah, kemudian 0 itu kan ini kan pemanggilan lagi kan perkalian. Oh, ternyata B sama dengan 0 kan, B-nya kan sekarang 0. 0 sama dengan 0. Oh, ternyata iya gitu. Kemudian direturn lah, return 0. Jadi hasil return atau nilai dari function perkalian pemanggilan perkalian 4,0 itu adalah 0. Nah, di sini tuh. Jadi 4 ditambah 0 berapa? 4 di sini. 4 tambah 0 berapa? 4. Nah, kemudian ke atas lagi. Karena apa? Karena kan direturn kan, direturn. Oh, ternyata eh direturn nilai ternyata hasil dari perkalian atau nilai function pemanggilan perkalian dengan parameter 4,1 itu adalah 4 gitu. Nilainya 4. Jadi 4 tambah 4 berapa? 8 gitu. Nah, kemudian ke atas lagi itu. Ya kan nilainya udah direturn lagi kan. Nah, kemudian oh ternyata kemudian pemanggilan function perkalian 4, dengan argumen 4,2 itu berapa? 8 kan. Nah, di 8. Kemudian di 4 ditambah 8. Kemudian ke atas lagi. Di atas lagi kan nilai
Dari retun pemanggilan perkalian function perkalian 4,3 itu kan nilainya 12, kemudian ditambah 4, kemudian ke atas lagi ditambahkan lagi itu function perkalian dengan parameter 4,4 itu nilainya berapa? 16. 16 tambah 4 berapa? 20. Nah, akhirnya mencapai ke puncak atas atau rekursif yang awalnya tadi yang paling atas atau akhir yaitu perkalian function nilai dari function perkalian 4,5 dengan parameter 4,5 itu adalah 20 gitu. Jadi dijalankan yang pertama ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai B-nya itu menyentuh base case-nya atau batas dari rekursifnya, kemudian direturn nilainya dan kemudian dikerjakan dari bawah ke atas, ke atas, ke atas sehingga sehingga tercapailah terdapat nilai 20. Artinya nilai dari perkalian 4 kali 5 itu berapa? 2. Jadi inilah bentuk dari pohon rekursi percobaan 1. Kemudian lanjutkan. Nah, ini kan langkah-langkahnya tuh. Langkah-langkahnya. Jadi, langkah pertama saya akan jelaskan lagi. Mulai ini kita akan melakukan pemanggilan function perkalian dengan argumen 4,5. Nah, kemudian karena B bukan 0, ya kan, yang tadi saya jelaskan, maka akan dijalankan else dengan pemanggilan rekursif 4 ditambah 4 ditambah perkalian atau function perkalian dengan parameter argumen 4,4 dengan nilai B dikurangi 1 kan. Nih, 5 dikurangi 1 berapa? 4 kan. Kemudian langkah ketiga, hal ini akan terus berulang hingga B sama dengan 0 yang saya jelaskan tadi atau mencapai base case. Maka nilai akan direturn ke 0. Nah, kemudian langkah keempatnya, kemudian akan dihitung kembali nilai yang telah disimpan selama proses rekursif tadi. Dimulai dengan menambahkan nilai dari 0 tambah 4. Jadi, dimulai dari yang paling bawah sendiri, return 0 tadi. Kemudian menambahkan nilai 4 ke panggilan rekursif sebelumnya. Hal tersebut akan terus dilakukan sampai kembali perkalian dengan fungsi 4 tambah 4 perkalian 4 tambah fungsi perkalian 4,4 kemudian nilainya direturn yaitu tadi nilainya akhirnya didapatkan nilai 2. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi hasil dari output dari pohon Fibonacci tadi, yang mana user menyebutkan 4, maka akan tercetak pohon Fibonacci 4 itu di level pertama. Kemudian dari Fibonacci 4 itu akan melakukan pemanggilan lagi ke Fibonacci 3 dan juga Fibonacci 2 di level berikutnya. Kemudian mereka akan tetap melakukan pemanggilan itu sampai ke Fibonacci 0 tersebut supaya mencapai base case. Nah, hasil dari Fibonacci-nya itu ketika sudah mencapai basisnya dari Fibonacci 4 itu ketika sudah mencapai kondisi basis di mana n-nya itu kurang sama dengan 1, maka fungsi dari Fibonacci yang awal itu tadi akan mengembalikan nilai n. Kemudian nilai-nilai dari setiap cabang rekursif tadi dijumlahkan untuk menghasilkan nilai Fibonacci 4 yang mana sama dengan 3. Dan itu bisa terbentuk spasi itu dari program yang tadi kita inputkan itu kan spasinya itu kan dikalikan inden. Dan indennya itu akan bertambah selama mereka melakukan pemanggilan di fungsinya tersebut. Jadi di Fibonacci 4 kan melakukan pemanggilan, yaitu ke Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Ya, maka di Fibonacci 3 itu akan ditambahkan inden sebanyak 1 kali. Kemudian kan dia mencetak lagi di Fibonacci 2, kan dari 3 plus 2 tadi kan. Terus akhirnya di Fibonacci 2 ini indennya itu sebanyak 2 kali dan juga berlanjut ke Fibonacci lainnya. Untuk mencetak pohon prekursifnya tersebut. Mungkin itu. Selanjutnya.
Nah, ini berdasarkan penjelasan yang saya sebutkan sebelumnya, ketika eksekusi, maka fungsi Fibonacci tree akan dipanggil, dan jika n diinputkan user sama dengan 4, maka akan mencetak Fibonacci 4 itu di level pertama pohon. Kemudian fungsi Fibonacci 4 itu akan memanggil dirinya sendiri untuk mengeksekusi Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Ini tipe yang secara rekursif tadi ya, karena kan dilakukan pemanggilan ulang. Kemudian lanjut, fungsi Fibonacci tree akan memanggil dirinya lagi untuk mengeksekusi Fibonacci 2 dan Fibonacci 1. Kemudian dari fungsi Fibonacci tree yang kedua itu akan menghasilkan nilai 1 dan mencetak Fibonacci 1 pada level kedua dan juga level keempat, sehingga Fibonacci satunya itu ada 2 kali seperti sebelumnya. Oleh karena itu, nilai Fibonacci itu akan dihitung dari fungsi Fibonacci itu tadi setelah melakukan pemanggilan kan sampai mencapai kondisi base case itu. Kondisi base case-nya itu sama dengan dinamakan fungsi Fibonacci tadi kan. Nah, ketika sudah mencapai kondisi basis, maka fungsi Fibonacci yang awal tadi akan memanggil nilai n. Nilai dari setiap cabang rekursif itu dijumlahkan untuk menghasilkan nilai Fibonacci 4, sehingga hasil akhir pohon rekursif dan hasil dari Fibonacci 4 sama dengan 3. Seperti itu. Nah, ini analisis dan percobaan. Soalnya tuh minta kami pertama itu berfungsi apa? Fungsi ini pada fungsi cari, kemudian pakai strategi pos, terus implementasikannya, tapi pertama itu menggunakan iterasi, pakai salah-salah, pakai rekursi. Setelah rekursi itu pakai, nah ini berapa iterasinya, mintanya ini pemanggilan ini, terus kan gini pertama buat fungsi pakai strategi pos, kemudian itu mencari posisi 21 yang dicari itu yang bagian ini, kemudian bagi dua. Yang pertama itu soal mintanya itu satu persatu, dari kiri ke kanan, dan yang kedua itu dari tengah, kiri kanan sama gini. Oke, next. Ini variabelnya memuat data yang akan dicari kita. Kemudian yang AS ini adalah permintaan dari usernya. Ketika kita pilih 21, otomatis secara nggak langsung fungsinya akan mencari angka 21. Mulai dari ini dulu. If index sama dengan line list, indeksnya berapa? Indeksnya itu 0. Apakah 0 sama dengan jumlah karakter yang ada di list ini? Enggak kan? Karena enggak, otomatis akan melanjut ke if-nya. File sama dengan list index. File-nya 21. List 0. 0 itu list 0 itu berapa? List 0 itu 3. Apakah 21 sama 3? Oh enggak, ternyata enggak. Maka di else. Else ini akan return. Return akan mengembalikan. Namanya mengembalikan otomatis akan memanggil namanya sendiri, memanggil dirinya sendiri, yaitu search list index plus 1. Dan indeksnya akan mengalami pengupdatean. Tambah 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Akan terus-menerus seperti itu siklusnya, siklus kehidupan si fungsi ini. Kemudian di sini indeks sama dengan len. Oh enggak, ternyata kan indeksnya itu 1. Apakah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Apakah 0, apakah 1 sama dengan 9? Enggak, ternyata. Lanjut ke if ini, if kai sama dengan list index. Enggak, ternyata kai 21. Sedangkan list satunya itu 5. Enggak, dan seterusnya hingga ketemu 21. Sedangkan 21 itu merupakan indeks ke 4. Ketika indeksnya ketemu sama dengan ini, maka mengembalikan si return-nya kan indeks. Berarti itu akan memanggil indeksnya. Dan ini lanjut ke sini. If result nggak sama dengan min 1, benar kan? Hasilnya itu nggak sama dengan min 1 ini. Maka akan di print.
dan akan menghasilkan ini. Nah, kemudian ada pertanyaan mengenai berapa kali iterasinya. Simpel sih jawabnya, cuma lihat aja berapa kali mengalami pengulangan. Indeksnya ada berapa? Yang tadinya indeks 4, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata kali iterasinya 5. Sedangkan berapa kali fungsinya dipanggil, ya sama, ya 5. Karena nanti kan ini bisa dilihat dari indeksnya ini. Indeksnya itu kan 0, nanti tambah 1, sampai hasilnya 4 kan. Berarti itu 5 kali. Iterasinya 5 dan fungsinya 5 kali dipanggil. Oke, selanjutnya ini sama fungsi. Nah, ini fungsi kiri. Kemudian ini fungsi kanan. Itu sama kok. Secara garis besar itu sama. Perbedaannya cuma simple. Ini aja perbedaannya. Nah, ini aja yang perbedaannya. Sama ini. Yang lainnya tuh sama. Sama semua. Dan fungsi ini dan ini itu berjalan mulai dari tengah ke kiri dan ke kanan secara bersamaan. Seperti itu. Otomatis akan membuat pencariannya angka 21 itu lebih cepat. Karena seperti ini. Kan di sini ada namanya first. First yang pertama itu 0. Lastnya itu jumlah, series-nya itu dikurangi 1. Berarti 8. 9 kurangi 1, 8. Midpoint berarti tengah. Poin utamanya tengah. Tengah, first tambah last. 8 tambah 0 sama 8. 8 bagi 2 itu 4. Kemudian akan melakukan pencarian mulai dari indeks keempat. Indeks keempat, kiri ke kanan. Nah, ini if. List midpoint 9 quest. List 4. List 4 itu 21. Kebetulan. Ternyata 21. Ternyata indeks keempat itu 21. Otomatis fungsi akan berhenti. 21 sama 21 akan langsung berhenti. Dan found-nya dengan true. Kan ini. Not found. Not true berarti false. Otomatis while-nya itu berhenti. Dan akan menginputkan ke sini. Selanjutnya akan menghasilkan ini. Dan ini pun, yang ini itu sama fungsinya. Perbedaan cuma ini aja. Di elif dan else. Semuanya sama rata. Oke, selanjutnya. Ya, iterasinya berapa kali? Nah, iterasinya itu 1 kali. Alasannya karena langsung midpoint-nya kan 4 kan. Jadi kali 4 sama dengan 21 otomatis cuma sekali aja mengalami iterasi. Seperti itu. Sekali. Nah, slide berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Percobaan 2 sudah tertera soalnya. Di sini kita akan membuat program tentang AB didefinisikan sebagai AB sama dengan A kali A sebanyak B kali dengan permisalan misalkan 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 buah. Kemudian di sini digunakan strategi brute force dengan 2 versi yaitu iteratif dan juga ada rekursif. Mungkin langsung lanjut. Jadi di sini saya akan membahas source code kedua yang iteratif. Jadi di sini kita namain dulu cara 1. Di sini program meminta user untuk menginputkan di variabel number, terus juga menginputkan pangkat di variabel expo. Kemudian dibuat function bernama eksponen dengan parameter number dan juga expo. Terus di sini kita membuat variabel h untuk menyimpan nilainya. Kemudian kita memanfaatkan looping for i in range expo dari expo yang kita masukkan tadi.
Jika expo itu lebih besar daripada 0, maka akan terjadi H sama dengan H kali number. Kemudian di return H ke yang sama dengan 1 tadi. Kemudian print eksponen number expo. Jadi semisal usernya itu menginputkan numbernya itu sama dengan 7, kemudian pangkatnya itu sama dengan jika user menginputkan angkanya sama dengan 7, maka akan dieksekusi yang di if expo sama dengan jika user itu menginputkan angka 7, terus juga eksponennya itu diinputkan sama dengan 25, maka akan dieksekusi if expo lebih besar sama dengan 0, kemudian di return H yang mana hanya itu tadi dikali number. Jadi 7 dipangkatkan 25 dengan hasil berikut. Nah, untuk yang di iteratif itu tidak ada pemanggilan dari dalam dirinya sendiri seperti fungsi rekursif. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjutkan teman saya. Oke, berikutnya mengenai source code 2 rekursif. Namanya rekursif, otomatis akan memanggil dirinya sendiri. Ini sama seperti ini. Perintahnya cuma manggil aja. Ini perintahnya cuma manggil. Kok pangkatnya sama dengan 0, pangkatnya pangkat. Nah, pangkat nanti kan angka. Pertama kita kan buat angka user suruh inputkan angka yaitu 7. Pangkatnya 95. Ternyata 25 itu enggak sama dengan 0, maka ke else return angka kali eksponen angka, pangkat 1. Nanti itu angkanya 7. 7 dikali 777 sampai 25. Alasannya karena itu manggil dirinya sendiri. Ini nanti seperti ini, 7 kali 7 kali 7 kali 7 dan seterusnya sampai 25. Kemudian hingga pangkatnya itu nilainya 0. Ketika nilainya 0, maka return 1. 1 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sampai hasilnya itu sekian. Nah, itu aja perbedaannya. Oke, berikutnya. Nah, saya akan membahas mengenai short code iteratif. Ini mengenai number sama eksponen perpangkatan. Cuma perbedaannya gini. Kalau tadi itu kan semisal 25 itu kan dilakukan sebanyak 25. Kalau ini itu separuhnya aja. 25 tambah 1 itu kan 26. Bagi 2 itu 13 kali. Keren ganjil. 13 kali. 13 kali pengulangan. Kalau in range exponents bagi 2. Eksponennya itu 25 bagi 2 itu kan 12. Cuma, tapi nanti aja. 12. Jika eksponennya lebih dari 0, maka H sama dengan H kali numbers kali numbers. Maka H sama dengan H-nya itu 1 dikali numbers-nya itu 7 kali 7. 7 kali 7, 14. 14 kan? 14. Dan seterusnya. Kalau nanti eksponennya itu selesai, kan eksponennya selesai kan, nanti kan 7 sampai itu 12, tapi kan nanti kan ini nanti itu ada perkondisian lagi. Ini itu perkondisian gini, kan 25 itu kan bukan bulan ganjil. Karena bulan ganjil, nanti ini yang ini itu nanti akan masuk ke sini else. Itu hanya itu kan tadi kan 7 kali sampai berapa kali? Sampai 12 kali. 12 kali nanti dikali 7 lagi. Jadi nanti total perkaliannya 7 kali 7 hingga 13 kali. Seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, itu. Oke. Kemudian source code rekursif yang kedua, bagian part 2-nya akan dibahas oleh teman saya. Akan membuat inputan. Nah, di inputan di sini kita membuat angka. Dan kemudian juga akan membuat inputan pangkat.
Kemudian di sini kita akan buat function yang akan memproses nilai inputan dari pengguna menjadi hasil yang diinginkan. Di sini kita menggunakan def function expo dengan dengan parameter angka dan pangkat yang sesuai yang telah diinputkan oleh pengguna. Kemudian pangkat baru adalah pangkat dibagi 2. Dan kemudian yang tadi kan sama juga dengan iteratif, cuma ini pakai cara yang rekursif gitu. Nah, kemudian dibuatlah variabel h sama dengan 1. Kemudian ditanya di sini, if pangkat sama dengan 0, maka return h. Nah, di sini kan, di sini pangkatnya kan yang dimasukkan oleh pengguna itu kan bukan 0 kan. Jadi ini tidak dikerjakan, dikerjakan yang di bawahnya. Nah, kemudian di sini ditanya if di modulus 2 sama dengan 0. Dan ternyata kan 25 itu apabila di modulus 2 itu kan bilangan ganjil kan, jadi sisa 1 kan. Nah, maka dia tidak dikerjakan yang ini, tapi dikerjakan yang ini. Return angka dikali expo pemanggilan rekursif, angka, koma pangkat baru yang ini yang tadi dibagi 25 dibagi 2. Bukan tapi pembulatan kan, dikali expo, dikali rekursif, pemanggilan function expo, angka, koma pangkat baru. Nah, kemudian hal ini kan dijalankan karena ini dibagi 2 kan, jadi kayak dia itu dijalankan rekursif gitu. Jadi pemanggilan lagi hingga print hasil sama dengan di sini untuk menyimpan hasil returnan dari angka tersebut dan kemudian disimpan di sini hasil sama dengan expo. Expo ini kan function ini kan angka, koma pangkat dan print hasil. Jadi caranya mirip, cuma bedanya di sini ada pemanggilan rekursif atau ini pemanggilan function di dalam dirinya sendiri gitu. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana perbandingan waktu code 1 dengan code 2 di soal 2? Nah, ternyata ada perbedaan waktu tuh. Yang mana sih yang lebih cepat? Nah, ternyata yang lebih cepat adalah yang code 2. Lah, kok code 2 kenapa gitu? Nah, tadi kan udah dijelaskan oleh teman saya dan juga saya kan. Nah, ternyata perbedaannya ada pada mana? Ada pada iteratifnya. Di mana iteratif code 1 dengan code 2 itu berbeda. Code 1 itu lebih banyak iteratifnya, yaitu dengan 25 itu tadi, 7 dikali bisa, 7 kali 7 kali 7 sampai 25. Nah, sedangkan yang keduanya itu kan bagi 2, kemudian em, dibagi 2, 7 ditambahkan dulu, kemudian iterasinya itu dibagi 2 gitu. Jadi, yang lebih cepat adalah yang code kedua. Nah, kemudian ini adalah kesimpulan rekursif dan palindrom, yaitu dengan melakukan percobaan serta didasari oleh teori rekursif dan palindrom, mahasiswa dapat menyelesaikan berbagai persoalan seperti perkalian dan deret Fibonacci. Penggunaan rekursif membutuhkan pemahaman tentang base case sebagai batasan pemanggilan function dan recursive case sebagai pemanggilan function di dalam function itu sendiri. Pohon rekursif membantu dalam memvisualisasikan proses rekursif. Hal ini akan memperjelas langkah-langkah yang terlibat dalam pemecahan masalah. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengeksplorasi berbagai cara atau opsi dalam menyelesaikan masalah algoritma atau komputasi yang ada. Berdasarkan teori dan juga kode program yang sudah kami sajikan, kami ambil kesimpulan melalui percobaan 1 dan percobaan 2 dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode brute force cenderung tidak efisien dan tidak dapat diterapkan pada masalah yang ukurannya kompleks atau dalam skala besar. Hal ini disebabkan iterasi yang berlebihan, terutama ketika data tersebut besar dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara pendekatan yang lain yang lebih efisien.
Cara ini mampu mengoptimalkan algoritma untuk menangani masalah dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, Nah, baik, saya akan menjelaskan soal tugas mandiri nomor 1, palindrom. Nah, di sini pertanyaannya adalah buat algoritma untuk mengecek apakah list berisi n bilangan merupakan palindrom. Lakukan pengecekan apabila 1 dan bilangan 2 sama. Jika berbeda, maka bukan palindrom. Jika sama, lanjutkan pengecekan untuk bilangan kedua sampai dengan n-2 dengan cara yang sama secara rekursif. Kemudian periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, rekursif case, dan apakah dengan menerapkan rekursif case berkali-kali bisa menuju base case, bisa dan implementasikan palindrom list untuk mengecek apakah list merupakan palindrom, buat rekursif untuk menggambarkan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1 dan kemudian jelaskan tahapan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, di sini di sini adalah source code. Jadi Dev kita membuat yang pertama sih sebenarnya membuat list angka ya. Di sini list angka itu list yang memuat halaman 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, kemudian di sini kita buat function def angka palindrom dengan parameter angka 1, angka 2, dan list angka. Kemudian kita pakai di sini try dan except. Kemudian kita akan try dulu di sini. If list angka dengan angka 1, indeks ke angka satunya itu kan di sini 0 kan. Di sini pemanggilan function angka palindrom, angka satunya itu 0, kemudian angka 2-nya itu line list angka yang 1. Di sini kan panjang panjang list angkanya itu ada 6, dikurangi 1 berarti 5 kan. Kemudian list angkanya adalah ini. Dan kemudian try if list angka indeks ke 0 sama dengan list angka indeks ke angka 0 atau 5. Jadi di sini apabila indeks ke 0 dan indeks ke 5 dari list angka itu sama, maka akan dijalankan pemanggilan angka palindrom, di sini indeks angka nolnya, angka satunya kan tadi 0 ditambah 1. Kemudian angka 2-nya kan tadi 5 kan, dikurangi 1 berarti 4, kemudian list angka. Jadi kayak pemanggilan lagi gitu loh. Rekursif angka palindrom pemanggilan lagi. Dan kan ternyata yang dicek itu ternyata sama gitu. Oh, ternyata sama gitu. Nah, kemudian pemanggilan lagi. Nah, dicek lagi gitu. Indeks ke 1 dan indeks ke kan di sini kan tadi 5, kemudian ya di sini kan 5, kemudian 4. Oh, ternyata sama gitu. Nah, akhirnya kan dipanggil lagi pemanggilan lagi angka palindrom. Nah, sama, kemudian kan tadi 1 kan, kemudian 2 berarti 2, kemudian tadi kan 4 itu 3. Yang dijalankan yang ini tidak dijalankan gitu. Nah, dan juga bisa jika try ini tidak mulu, maka bisa pakai yang eksekutif angka kurang dari sama dengan angka 1, maka list ini merupakan palindrom. Itu juga bisa dijalankan. Namun kan itu kan kita jalankan yang ini dan yang dijalankan yang ini kan. Jadi ini adalah outputnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 2, 1 bukan palindrom. Nah, kemudian ini contoh dari pohon rekursifnya itu visualisasi pohon rekursifnya. Jadi di sini pertama indeks ke 0 dan indeks ke 5 dicocokkan. Oh, ternyata itu 1 dan 1 sama. Kemudian pemanggilan angka palindrom lagi apa? Pemanggilan function lagi dengan indeks 1 dan indeks 4. Oh, ternyata sama. Kemudian dijalankan lagi, ternyata pada di indeks kedua dan indeks ketiga yaitu nilai elemen 3 dan nilai elemen 4 itu tidak sama, ya berarti mereka bukan palindrom, maka di return nilainya bukan palindrom. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi, pertama langkah 1, melakukan pemanggilan function angka palindrom, yaitu
dengan parameter 0, dengan argumen 0, 5, dan kemudian list. Di mana angka 1 indeks ke 0 dan angka 2 indeks ke 5 itu dicocokkan apakah sama. Tuh, langkah keduanya lalu adanya pemeriksaan tuh, apakah angka atau nilai dari indeks ke 0 sama dengan angka 2 indeks ke 5 dan ternyata sama, yaitu 1 yang seperti saya jelaskan tadi kan. Kemudian langkah ketiga, apabila sama, maka melakukan pemanggilan selanjutnya, pemanggilan function angka palindrom dengan argumen 1,4 dan list. Dan kemudian diperiksa nilainya indeks 1 dan indeks 5 itu apakah sama. Setelah diperiksa nilainya sama, maka dilanjutkan pemanggilan angka palindrom 2 dan 3 dengan parameter 2,3. Lalu diperiksa kembali apakah nilai indeks kedua sama dengan indeks ketiga dan ternyata tidak sama. Karena tidak sama, nah itu baru di itu. Dan ternyata kan list tersebut bukan palindrom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan permintaan lakukan perbandingan bilangan terbesar list 1 bla 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 sampai n-1 dengan list n besar dari list 1 sampai n-1 lakukan dengan cara yang sama secara rekursif. Pertama, periksalah apakah pencarian ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Kedua, desain dan implementasikan cari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar list. Ketiga, buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi cari terbesar list. Fungsinya itu dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jelaskan tahapan eksekusi cari terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 1. Oke, berikutnya. Ini adalah fungsinya itu define the biggest one. Temukan yang terbesar. List stored, n. Itu nama fungsinya. Jika stored lebih besar dari list n, return stored. Gini. Print, find the biggest one. 1, 2, 3, 4, 2, 1 itu bagian listnya. 0,0 itu 0,0 itu sebagai penyimpan dan n-nya. Nah ini n 0, ininya 0. Jika stored-nya itu lebih besar dari list n, berapa 0? 0 itu apakah lebih besar dari list 0? Ternyata 0 itu enggak lebih besar dari 1. Otomatis else find the biggest one list, maka nanti listnya itu tetap list, tapi yang stored-nya ini akan berubah. Yang list n-nya itu, list n-nya itu kan 1, n plus 1, n-nya tadi 0, 0 tambah 1 itu 1, dan seterusnya terus menerus hingga ini membandingkan nilai terbesar. Nilai terbesar di angka ini adalah 4. Otomatis 4 itu lebih besar dari angka lainnya. Seperti itu. Baik, berikutnya. Ini adalah pohon rekursifnya. Yang pertama ini, the biggest one. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 0,00. 0 itu stored-nya, ini n-nya. Kemudian, apakah 0 itu, ini 0, apakah lebih besar dari 1? Ternyata enggak. Enggak, otomatis ke bawahnya ini. Memanggil dirinya sendiri. Dan itunya mengalami perubahan, updatean 1,1. Kemudian kita bandingkan 1, yaitu nilainya 2. Apakah 1 itu lebih besar dari 2? Ternyata enggak. Otomatis mengalami perubahan lagi menjadi 2. Dan ini pun ditambah 1. Kemudian kita bandingkan lagi. Indeks keduanya berapa? 0, 1, 2, 3. Indeks keduanya dari list ini adalah 3. Apakah 2 itu lebih besar dari 3? Ternyata enggak. Mengalami updatean terus menerus
Kemudian 3 ini sama, siklusnya sama hingga ini 4,4. 4 itu shortnya tadi kan, nanti sebagai pembanding. List keempat itu kan 2. Apakah 4 itu lebih besar dari 2? Oh benar. Maka ini nggak mengalami pengupdatean. Akan tetap. Yang update itu yang ininya. Yang N-nya itu. Hingga menemukan nilai yang terbesar yaitu 4 dan akan berhenti. Baik, berikutnya. Nah, penjelasan for rekursif tugas mandiri. Nomor 2. Langkah pertama melakukan pembagian function base 1 list sort n dan akan dijalankan. Langkah kedua, sort berisi 0 dan berisi n berisi 0. N digunakan untuk slice data di dalam list. Data yang telah diambil akan dibandingkan dengan sort. Apabila sort lebih kecil, maka akan mengalami update data hari update. Kemudian langkah 3, fungsi akan dipanggil lagi untuk menemukan data yang lebih besar dengan update sort dan nilai n yang akan selalu ditambah 1 setiap pemanggilan. Apabila tidak ada data yang lebih besar lagi, maka akan dimunculkan nilainya dan fungsinya akan berhenti. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini akan dibahas oleh teman saya. Oke, berikutnya. Prima jika hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika ada bilangan bulat 2 sampai dengan bilangan minus 1 yang habis membagi bilangan, maka bilangan tersebut bukan prima. Terus kita disuruh membuat programnya, kemudian dari program tersebut kita mengecek nilai ini 10.000 dan bla 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 ini untuk dicek apakah dia prima atau tidak, lalu kita cari iterasi, kita hitung berapa iterasinya, terus adakah cara untuk mengurangi jumlah iterasinya. Selanjutnya. Nah, di sini jadi sebenarnya ada 2 cara, tapi yang di sini dimasukkan hanya 1 cara. Jadi perbedaannya itu ada di bilangan ini pada saat user masukkan bilangannya itu di akar kuadratkan. Jadi yang pertama itu aku akan bahas tentang yang normal dulu. Jadi di sini program akan melakukan pemanggilan dengan fungsi yang bernama check prima dengan parameter bilangan. Jika user menginputkan bilangan kurang sama dengan 1, maka di return false dan akan terhitung 1 kali iterasi. 1 iterasi loop itu. Kemudian dilanjutkan pengulangan for i in range 2. Kemudian di sini koma bilangan di akar kuadratkan ditambah 1. Ini sebenarnya adalah cara untuk mengurangi iterasinya. Apabila tidak ingin mengurangi iterasinya, maka dipangkatkan setengah ini tidak perlu dicantumkan. Jadi kenapa range-nya itu dari 2? Karena kan 1 itu kan karena kan 2 itu bilangan primanya gitu. Jadi kan satunya itu kan bukan, jadi kan di return false tadi. Jadi makanya di sini range-nya mulai dari 2. Kemudian setelah for i in range itu kita hitung di situ kita hitung ditambah 1 kali iterasi. Kemudian di dalam for itu jika bilangan yang diinputkan itu dapat dimodulus dengan i dan tidak ada sisanya atau sama dengan 0, maka di return false dan akan dihitung 1 kali iterasi. Kemudian jika selain itu tadi, selain yang ada di for, maka akan di return true dan akan dihitung 1 kali dan akan terhitung iterasinya kembali.
Nah, kemudian di sini input bilangan itu untuk user menginputkan bilangan yang mau dicek itu bilangan berapa, kemudian di hasil cek ini untuk menghitung hasil iterasinya gitu. Jadi jika hasil cek dimulai dari yang pertama, maka akan di print bilangan input bilangan tadi, variabel itu termasuk bilangan prima dengan hasil cek ini tadi dikali perulangan ini untuk mencetaknya. Kemudian jika bukan, maka bilangan itu bukan termasuk bilangan prima. Mungkin bisa lanjut. Jadi kan yang tadi tanpa minimalisir iterasi itu tadi kan tidak perlu dipangkatkan lagi sama setengah. Jadi langsung aja dieksekusi. Jadi semisal diinputkan ini bilangan 10, 2, 3, 4, 2, 17, maka dia itu bukan bilangan prima dicek di programnya dengan iterasi iterasi 10, 2, 3, 10, 2, 3, 4, 2, 15. Nah, dan untuk program yang sudah ditambahkan dengan pangkat setengah, maka itu akan minimalisir iterasinya karena kan bilangan yang kita inputkan itu tadi kan di akar kuadratkan sehingga yang dieksekusi sama program itu yang akar kuadratnya gitu. Jadi misalkan 10, jadi misalkan 1000, maka yang dieksekusi sama programnya itu akar kuadrat dari 1000 yaitu 10. Sehingga oleh karena itu iterasinya pasti akan lebih kecil daripada iterasi dari program yang tanpa dipangkatkan setengah. Jadi yang dari bilangan 10, 2, 3, 4, 2, 17 itu melakukan iterasi 10, 2, 3, 4, 2, 15. Kemudian setelah diminimalisir iterasinya maka menjadi 10, 12 iterasi, 1012 iterasi. Dan kemudian apabila dianalisis yang mana yang lebih cepat caranya, maka tentunya yang program yang mana programnya itu dipangkatkan setengah. Jadi bilangannya itu di akar kuadratkan, maka itu adalah cara untuk mengurangi iterasinya sehingga lebih cepat daripada program yang tidak dipangkatkan setengah. Selanjutnya. Jadi di sini penjelasannya yaitu di langkah 1 melakukan pemanggilan function check prima bilangan. Jika user input bilangan kurang sama dengan 1, maka di return false dan terhitung 1 kali iterasi. Selanjutnya, jika input bilangan bernilai lebih dari 1, maka dieksekusi for i dengan range mulai 2 sampai bilangan yang diinputkan. Lalu jika bilangan yang diinputkan habis dibagi i, maka return false dan terhitung 1 iterasi. Lalu return true akan terjadi selain dari bilangan yang diinputkan itu kurang sama dengan 1. Maksudnya bilangan yang lebih dari 1 itu maka return true dan bilangan tidak habis dibagi i dan akan tercetak termasuk bilangan prima. Dan selanjutnya untuk yang terakhir tadi untuk mempersempit atau memperkecil terjadinya iterasi maka digunakan inputan bilangan itu dipangkatkan setengah kemudian ditambah 1. Kenapa ditambahkan 1? Karena kan bisa aja bilangan itu enggak ganjil gitu loh. Gimana ya maksudnya? Misalkan 1000. 1000 itu di akar kuadratkan kan jadi 10. Nah, 10-nya itu ditambahkan 1 supaya kita bisa ngecek apakah dia itu prima atau enggak. Terus bilangan tersebut di akar kuadratkan agar bilangan tersebut tidak terlalu besar.
pertanyaannya yaitu perkalian antara dua bilangan positif A kali B didefinisikan sebagai A kali B sama dengan B plus B plus B sampai sebanyak A kan. Bisa 5 kali 4, 4 tambah 4 tambah 4 sampai 5 kali. Penjumlahan bilangan 4 sebanyak 5 kali, 2 buah. Kemudian dari definisi tersebut, para program yang menerima inputan dengan bulat, bill 1 dan bill 2, program tersebut mengembalikan nilai bill kali bill 1 kali bill 2, gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Untuk data berikut, ceklah hasil perkalian menggunakan program yang telah Anda buat. Untuk seperti ini, 34.521 kali 48.763 dan seterusnya. Untuk bilangan pada soal B, berapa kali iterasi yang dibutuhkan? Apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Untuk menghitung 8 kali 7, Anda tidak perlu menghitung 7 tambah 7 sebanyak 8 kan? Bisa diganti menambahkan 14 tambah 14 sebanyak 4 buah. Kemudian implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek 34.521 kali 48.793. Ya. Nah, kemudian di sini adalah source code-nya. Pertama kita akan melakukan inputan. Inputan angka dan kemudian dikalikan dengan seperti A kali B gitu. Inputan angka A1 dan kemudian angka 2B. Angka 2 yaitu B. Kemudian membuat function yaitu bernama multiplication dengan parameter A, B dengan argumen yang berisi dari inputan yang diberikan oleh pengguna. Kemudian di dalam function tersebut ada memuat pertama adalah H, adalah variabel H dengan sama dengan 0. Kemudian for I in range. Nah, di sini kan banyak yang dimasukkan adalah 233.912 kan. Nah, kemudian for I in range 233.912 H plus A. Jadi A-nya itu ditambahkan A-nya itu kan 298.764. Nah, di sini berarti nanti A-nya itu atau 298.764 akan ditambahkan sampai akan ditambah sampai 233.912. Nah, kemudian jika selanjutnya habis itu di return H. Nah, kemudian jika sudah di return H, kan hanya kan akan menyimpan di function multiplication ini kan. Kemudian di mana variabel C yang mana dia adalah pemanggilan multiplication, pemanggilan function dengan dengan parameter A, B dan kemudian di pin C untuk menampilkan dari hasil komputasi tersebut algoritma. Kemudian hasilnya adalah juta miliar 69.884 ya 69.884.484.768. Ini adalah outputnya. Next. Nah, selanjutnya ini adalah soal tugas mandiri 2 bagian 2. Source code-nya itu pertama kan seperti tadi, masukkan angka yang ingin dikalikan, ya kan? Di sini kan nah kemudian di sini pemanggilan function def addition A kali A, B. Nah, kemudian di sini pakai variabel H sama dengan 0. Nah, kemudian if A dimodulus 2 sama dengan 0, kemudian B tambah B gitu. Dan ternyata kan kemudian for I in range A yang sudah di A dibagi 2 itu, kemudian H sama dengan H tambah B, kemudian di return H. Kemudian jika ternyata hanya dan kemudian atau jika ini tidak dijalankan, maka yang dijalankan adalah yang elif.
Nah, kemudian hal ini sama saja, cuma yang bedanya adalah yang ini yang A ditambah A tambah A, yang tadi kan B sama dengan B tambah B. Kemudian H sama dengan eh, H tambah A kan. Nah, kemudian dilanjut A, kemudian else for E range B. Jadi, ini yang pakai yang ditambahkan tadi, yang ditambahkan dulu gitu. Nah, kemudian sama pakai addition A, B, kemudian print C. Nah, kemudian kan dimasukkan ini 298764. Nah, kemudian ini kan di modulus 2. Di modulus 2 itu sama dengan 0 gitu. Jadi ini yang dicatat. Dan ternyata juga hasilnya sama gitu. Nah, lalu bagaimana sih perbandingan waktu kode 1 dengan kode 2 di soal 2? Nah, tentunya juga berbeda gitu. Soalnya kenapa? Soalnya kan yang kedua itu kan lebih dipersingkat gitu. Iterasinya tuh lebih sedikit gitu daripada yang iterasi satu itu dia tuh kan kayak ditambahkan satu sampai perkalian yang banyak gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang kedua ini dia tuh ditambahkan dulu gitu. Jadi kode yang digunakan dua itu lebih sedikit waktunya. Jadi dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya itu soalnya minta menginputkan list yang stringnya itu sekian banyak, kemudian menginputkan usernya suruh menginputkan dengan nilai 165 itu 165 ini, kemudian ini diinputkan kemudian dicari dan akan mengalami beberapa hal yang agak keren dikit. Lanjut next. Nah, ini fungsinya shortcode-nya. Nah, itu bisa dilihat string sama dengan input berarti stringnya itu dimasukkan. Print stringnya, string itu nanti sebagai patokannya itu yang ini itu. Kemudian yang untuk input itu kita usernya masukkan yang dicari. Yang mana yang kita cari? Yang dicari itu 165. Kemudian def check text, input, 6 num 6 i, kemudian itu if text i sampai dengan num itu num itu Anda tahu baca gimana, kemudian sampai dengan input. Nah, lanjut kan, i-nya itu pertama kan 0 sampai jumlahnya itu seharusnya sum itu num itu num itu kan 0, num itu yang mana ya, num itu kan jumlah input lainnya tadi kan. Inputnya itu kan 165. 165 itu kan 3. 3 berarti kalau di line itu nilainya 3. 0 sampai 3. 0 sampai 3 itu berarti 0. Indeks ke 0 sampai indeks keduanya berarti 102. 102 apakah sama dengan 165? Ternyata enggak. Ketika enggak, nanti itu akan mengalami seperti ini. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena ini gara-gara seperti ini. Nah, print itu petik 2 dikali i-nya itu i-nya yang pertama 0, berarti kan petik 2 kali 0 maka nggak ada spasinya, ditambah input itu 165 akan menjadi seperti ini, akan dicek terus menerus dengan pengupdatean nilai, yaitu update-nya itu yang num-nya ini num akan menjadi 4, alasannya 3 tambah 1 adalah 4, dan inputnya tetap dan i plus satunya itu berubah, yang awalnya itu 0 tambah 1 itu berarti kan 1, otomatis 1 hingga 4, tapi 4-nya nggak masuk tapi 3-nya berarti itu 0, 2, 3 sama dengan 165, ternyata enggak, akan mengalami pengupdatean lagi, akan seperti ini. Alasannya karena spasinya itu dikali 1, spasi kali 1 maka mengalami spasi, dapat spasi, dan seterusnya hingga mendapatkan angka 165. Nah, akan menghasilkan ini. Seperti itu untuk kodenya. Baik, kemudian apakah yang terjadi? Next.
Nah, ini mengenai perbandingan Bayer dengan Force. Perbandingannya pernah pengecekan ke Force itu satu per satu, dan Bayer Morse itu teknik heuristik untuk memungkinkan menemukan polanya. Kemudian penanganan teks kompleks itu berproses kesulitan karena satu per satu kan lebih lama. Sedangkan itu yang Bayer Morse itu lebih mudah. Kemudian perbandingan karakter. Force itu banyak, dan Bayer Morse sedikit. Biar lebih jelas nih, ini ada contohnya lagi, yaitu misalkan kita ingin mencari pola abab dalam teks abab itu, brute force akan melakukan perbandingan karakter sebanyak 16 kali. Sedangkan Bayer itu hanya akan melakukan perbandingan karakter sebanyak 8 kali. Seperti itu. Kemudian, nah, karena presentasi kami selesai, maka kami ucapkan terima kasih kepada Bapak maupun yang telah melihat video kami. Baik, terima kasih banyak telah menonton video kami. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.